Mengapa Malaysia berani keluar dari perjanjian dagang dengan Amerika atau ART? Indonesia kapan? Malaysia keluar dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dan menjadi negara pertama yang meninggalkan kesepakatan berbasis tarif resiprokal Washington. Langkah ini membuka peluang negara lain untuk mengambil keputusan yang serupa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani, menyatakan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara kini tidak lagi berlaku. Keputusan itu mengikuti putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 yang membatalkan tarif resiprokal yang sebelumnya diterapkan pemerintahan Donald Trump. Pengadilan menilai Presiden Amerika tidak memiliki kewenangan dalam kerangka International Emergency Economic Power Act atau IEEPA untuk memberlakukan tarif secara luas. Putusan tersebut menghapus dasar hukum dari perjanjian dagang yang telah disepakati. Ini bukan ditangguhkan, ini sudah tidak ada lagi, ini batal dan tidak berlaku, kata Johari. Yang kedua, perjanjian ART antara Malaysia dan Amerika ditandatangani pada 26 Oktober 2025 di Kuala Lumpur oleh Anwar Ibrahim dan Donald Trump. Dalam kesepakatan itu, Malaysia berhasil menekan tarif dari yang semula 47% menjadi 24% dan kemudian sekitar 19%. Sebagai imbalannya, Malaysia memberikan akses pasar lebih luas serta sejumlah konsesi kebijakan kepada Amerika. Situasi berubah setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan kebijakan tarif resiprokal tersebut. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menerapkan tarif seragam 10% selama 5 bulan di bawah pasal 122 untuk seluruh mitra dagang sehingga menghapus kelebihan tarif yang sebelumnya diperoleh melalui perjanjian. Kondisi ini membuat perjanjian kehilangan nilai ekonomi. Negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, dan India sebelumnya menerima tarif antara 15-20% serta memberikan berbagai konsesi. Kini mereka menghadapi tarif yang sama dengan negara tanpa perjanjian. Negara-negara kini mulai mempertanyakan untuk apa mempertahankan konsesi politik yang mahal jika manfaat ekonominya sudah tidak ada, ungkap seorang analis ekonomi menanggapi langkah Malaysia. Ketiga, setelah pembatalan itu, kata Johari, Amerika Serikat bermanuver dengan melakukan investigasi berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah Amerika bakal menilai apakah kebijakan atau praktek perdagangan negara lain dianggap tidak wajar, diskriminatif, atau membebani perdagangan Amerika. Perusahaan yang terbukti tidak mematuhi ketentuan dapat menghadapi pembatasan ekspor ke pasar Amerika. Sementara negara yang dinilai gagal mengatasi praktek tersebut bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi. Dia melanjutkan, sejumlah sektor utama Malaysia berpotensi terdampak, di antaranya industri listrik dan elektronik, minyak dan gas, komoditas perkebunan seperti minyak sawit, sarung tangan, serta berbagai produk berbasis karet. Menurut Johari, ketergantungan perdagangan Malaysia terhadap pasar Amerika masih cukup besar. Nilai ekspor Malaysia ke negara tersebut tercatat mencapai sekitar 233 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2025. Keempat, belajar dari langkah tegas Malaysia, kita sejatinya harus lebih mendengar berbagai pandangan dan perspektif para pakar dan masyarakat sipil. Bukankah perjanjian dagang dengan Amerika ini asimetris atau tidak setara dan merugikan kita karena lebih banyak menguntungkan Amerika, sementara kedaulatan Indonesia dirugikan oleh persyaratan yang tidak seimbang? Bukankah dari aspek ketidakpastian hukum, di mana keputusan Mahkamah Agung Amerika membatalkan tarif resiprokal global menimbulkan keraguan atas legalitas perjanjian sebelumnya yang menjadikan posisi Indonesia rentan? Bukankah dari aspek ancaman terhadap industri nasional di mana ketentuan perjanjian dianggap mengancam fondasi kemandirian ekonomi termasuk potensi melemahkan sektor industri halal dan UMKM yang sedang berkembang di dalam negeri? Bukankah pula dari aspek ketimpangan akses pasar di mana terdapat kekhawatiran Amerika mendapatkan akses pasar yang terlalu luas di Indonesia, sementara produk Indonesia tetap menghadapi kendala tarif atau non-tarif? So,
kapan Indonesia keluar dari perjanjian ART dengan Amerika. Jangan terlambat sehingga nanti menjadi ART anti rezim Trump. Paham sampai di sini? Salam melek politik.